Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala baru saja bergabung di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Kita eh, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang Zain? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, keluarga sehat ya? Alhamdulillah khair wa afiat. Masih hujan Alhamdulillah. di Bandung Kang Mohon. Zain? Masih sering hujan? Ternyata sudah 4 hari ini tidak ada hujan lagi Ustaz. Belum Masya turun Allah. hujan lagi. Anakumullah. Oh iya, Masya Allah. mudah-mudahan nanti awal bulan November hujan, insya Allah Ya, mudah-mudahan. ya, ya Rabb. Baik, Alhamdulillah kita masih memasuki di jilid kedua saja. Nah, Baik, masih kita biar bersama di jilid kedua dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan menyimak tentang eh, beberapa syariah yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk selanjutnya kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zona Ali untuk nah. menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan beberapa syariah, ya, beberapa rombongan pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke beberapa suku atau kabilah yang mereka ini dulunya ketika peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq turut mensupport orang-orang Quraisy di dalam mengepung kota Madinah. Maka sebagai bentuk sikap respon terhadap kezaliman mereka, kejahatan mereka, dan juga untuk menunjukkan eksistensi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin terhadap kezaliman mereka dan menunjukkan bahwa sikap defense mempertahankan diri itu memang baik, tapi memang strategi yang terbaik dalam menghadapi musuh adalah dengan menyerang. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terbukti bahwa makar mereka tidak berhasil ketika mengepung kota Madinah untuk menghabisi kaum muslimin dan nabi mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuat strategi pukul balik mereka dengan memecah-mecah mereka, artinya menghadapi mereka dengan satu demi satu. Ketika di peristiwa Ahzab mereka mengepung sekaligus, maka pada kesempatan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mengepung sekaligus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerbu mereka satu demi satu dengan mengutus syariah. Ya, syariah itu adalah sekelompok pasukan tanpa keberadaan atau tanpa disertai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syariah itu adalah syariahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu an ke Tarf. Yang Tarf itu adalah kurang lebih 36 mil dari kota Madinah. Ya. Dan ikhwatal iman itu terjadi di bulan Jumadil Akhirah tahun ke-6 Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dan beliau menuju Bani Tha'labah, ya, dengan hanya membawa 15 orang. Ya. Mereka, ya, suku ini Bani Tha'labah sudah ketakutan dahulu, ya, sebelum bertemu dengan pasukan ini.
Mereka mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama mereka, bersama dengan syariahnya Zaid bin Harithah, atau setidaknya akan menyusul pasukannya Zaid bin Harithah. Mereka mengira 15 orang ini hanyalah sekedar mata-mata yang memantau, yang mengawasi, yang mengintai. Maka mereka pun ketika melihat pasukannya Zaid bin Harithah yang dianggap sebagai pasukan pemula, ya, kiriman awal yang dikirim oleh Nabi SAW yang nantinya akan disusul oleh Nabi SAW, maka mereka pun ketakutan. Mereka lari, tunggang langgang, mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, sehingga di saat itu Zaid berhasil mendapatkan beberapa ghanimah. Ya, di antaranya adalah kurang lebih 20 ekor onta, dan itu dibawa pulang ke kota Madinah oleh Zaid dan diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid meninggalkan kota Madinah kurang lebih 4 hari pada peristiwa ini. Ya, 4 hari beliau meninggalkan itu dan pulang dengan membawa 20 ekor onta. Setelah itu ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga setelah Jumadil Akhirah di bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menuju satu tempat yang disebut dengan Daumatil Jandal. Ya, disebut dengan Daumatil Jandal. Yang itu adalah jarak antara Daumatil Jandal ini dengan negeri Syam adalah kurang lebih 5 hari. Ya, 5 hari sebelum sampai ke negeri Syam. Yaitu di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdurrahman bin Auf dan berkata kepada beliau, tajahhaz fa inni ba'ithuka fi sariyatin min yaumika hadha au min al-ghaddi insyaallah. Persiapkan dirimu, sesungguhnya aku akan mengutusmu dengan suatu kelompok pasukan syariah di hari ini atau besok insyaallah. Maka bersiaplah Abdurrahman bin Auf, kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau, Abdurrahman bin Auf, duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan imamah, yang memakaikan surban di atas kepalanya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji itu langsung dari tangan beliau atau melalui Bilal yang menyerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudhu bismillah wa barakatihi. Ambillah panji ini dengan nama Allah dan dengan keberkahannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu dan seterusnya. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah amma ba'd, uzu bismillah wa fi sabilillah faqatil man kafara billah wa la taghulla wa la taghdir wa la taqtul walida. Berperanglah kamu dengan nama Allah dan di jalan Allah, dan berperanglah dan perangilah mereka-mereka yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu curang di dalam ghanimah, mencuri, menyembunyikan dan yang semisalnya. Jangan kamu lari dari medan perang dan jangan bunuh anak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengarahkan Abdurrahman bin Auf untuk melalui Bani Kalb yang berada di Daumatul Jandal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdurrahman bin Auf dengan seluruh pasukan yang ada bersama beliau untuk sebelum mendakwahi mereka, sebelum berjihad melawan mereka, hendaklah mendakwahi mereka untuk memeluk dinul Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, in istajabu laka fatazawwaj ibnata malikihim. Jika mereka merespon dakwahmu ini, maka mereka memeluk Islam, maka nikahilah putri dari pimpinan mereka. Ikhwatal iman. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan 700 sahabat. 700 sahabat. Sampai ketika mereka di Daumatul Jandal, mereka berada di sana kurang lebih 3 hari, mendakwahi mereka untuk memeluk dinul Islam. Nah, di hari yang ketiga, pimpinan mereka, raja mereka yang bernama Al-Asbagh bin Amr Al-Kalbi, dari suku Kalb, ini memeluk Islam. Dan dia dulunya adalah Nasrani. Dia Nasrani, kemudian masuk Islam. Dan kemudian mayoritas dari kaumnya pun masuk Islam. Dan di sini ikhwatal iman, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengutus utusan untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, utusannya bernama Rafi' bin Makith.
Rafi' pulang ke kota Madinah, melaporkan progres perkembangan syariah yang di bawah kepemimpinan Abdurrahman bin Auf ini, memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suku Al-Kalabi semuanya telah memeluk Islam, ya, atau sebagian besarnya memeluk Islam, bahwa Allah telah memuliakan mereka, memuliakan kaum muslimin dengan masuk Islamnya mereka, dan mereka juga akhirnya sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menikah dengan putri dari pimpinan mereka. Maka Abdurrahman bin Auf menikahi nama putri dari pimpinan itu bernama Tumadir, ya, bint al-Asbagh, ya, dan kemudian setelah dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf dibawa pulang ke kota Madinah dan melahirkan beberapa orang anak, di antaranya Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariah Abdurrahman bin Auf ini kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk bersiap. Dan inilah selayaknya semestinya seorang muslim ketika mereka diperintah oleh ulul amr. Terlebih lagi seorang pemimpin yang saleh, yang mukmin. Ya, dalam konteks ini kita melihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk jihad fi sabilillah, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin atau bagi siapa yang ditunjuk untuk menunda, untuk merasa berat dari menjalankan perintah tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya, siapkanlah dirimu hari ini atau besok, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menunda. Siap beliau untuk berangkat, ya, untuk hari ini ataupun besok. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, sikap keberanian para sahabat radhiyallahu anhum untuk sigap dan siaga berangkat ke medan jihad fisabilillah, ini diantara hikmah kenapa Islam begitu sangat disegani dan dihormati dan ditakuti di masa itu. Bagaimana di awal-awal Islam, di generasi-generasi kejayaan Islam, Islam sangat disegani adalah karena kaum muslimin tidak meninggalkan jihad fisabilillah. Yang mendengar itu saja, tidak sedikit dari orang-orang kafir yang merasa gentar. Apa ini syariat jihad? Namun bagaimana ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat saat ini kondisi yang sangat terpuruk pada diri umat Islam secara menyeluruh, itu di antara dampak akibat kita meninggalkan syariat yang mulia ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa tabi'tum adnab al-baqar wa raditum bis-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah bertransaksi dengan 'inah, salah satu model transaksi riba, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, artinya kalian beternak, dan kalian lebih ridha dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kalian dengan kehinaan, dan itu tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Di sini menunjukkan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika umat Islam lebih ambisi terhadap dunia dan lupa akan akhirat, di saat itulah mereka kemudian terjangkiti dengan penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sehingga di antara konsekuensi dari takut mati adalah ya tidak berani jihad, tidak berani bermimpi berhayal untuk jihad pun mereka takut, ngeri, ya. Dan ini akhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika umat Islam benar-benar dikuasai oleh penyakit wahan ini, maka di saat itulah kita merasakan begitu kehinaan itu meliputi seluruh kaum muslimin, dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mau kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam hadis ini kita mengambil hikmah di antaranya bahwa setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah, seringkali Nabi menggunakan namanya liwa atau panji. Yang liwa ini atau sebuah bendera atau panji ini, bahwa sesuatu yang menjadi sebuah simbol, ya, bagi sebuah pasukan atau sebuah utusan, ya, di dalam medan perang, dan simbol bahwa perjuangan, simbol bahwa
bendera itu selama tegak berdiri itu adalah sebagai bentuk pertahanan dan kejayaan. Ketika bendera itu jatuh sebagai bentuk kekalahan. Nah, yang seperti ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bukan termasuk bagian dari sikap hulu terhadap bendera. Jadi, ini wallah alam bisawab, apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, termasuk nantinya ketika kita membaca di perang Mu'tah misalnya, terbunuhnya beberapa sahabat ketika sambil mempertahankan panji yang mereka pegang, itu bukan sebagai sebuah sikap hulu, tapi ini sesuatu yang ditakrir, yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak termasuk sesikap yang berlebihan yang kemudian ketika kita hormat bendera misalnya, itu adalah bagian yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, dan dengan analogi yang seru yang bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan kias yang tidak jauh berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ughzu bismillah." Peranglah kamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabilillah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ikhwatal iman. Ketika pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperanglah dengan menyebut nama Allah, di sini otomatis juga mengajarkan keikhlasan. Tidak cukup dengan menyebutkan bismillah, tapi juga dengan hati, dengan menyebut nama Allah, artinya di situ termotivasi keikhlasan di dalam menjalankan hal tersebut, menjalankan jihad fi sabilillah. Bahwa jihad itu adalah puncak punuknya Islam. Maka otomatis ketika seseorang melakukan ibadah yang terbesar ini, hendaklah dia menjaga niatnya, menjaga keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Maksudnya apa di jalan Allah? Berjihad di jalan Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan berjihad karena sekedar fanatisme atas kesukuan, fanatisme atas nasionalisme, atau apalagi karena motivasi dunia, ghanimah, rampasan perang, dan yang semisalnya. Tapi fi sabilillah, atau misalnya bukan karena untuk atas nama partai atau golongan atau kelompok tertentu, harus fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya yang lainnya ketika ditanya, orang yang berperang karena mengharapkan gelar atau dianggap sebagai seorang pejuang dan pemberani karena berani. Orang yang berperang karena ghanimah. Orang yang berperang karena nasionalisme. Manakah yang fi sabilillah? Maka Nabi SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang untuk agar kalimat Allah, agama Allah itu yang sempurna, yang tertinggi, maka di saat itulah dia fi sabilillah. Itu standarnya. Jadi perjuangannya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bendera, bukan karena partai, bukan karena golongan, tapi benar-benar fi sabilillah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqatil man kafara billah, dan perangilah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, musuh itu harus jelas. Karena oleh karena itulah Abdurrahman bin Auf nantinya di zaman sepeninggal para sahabat, sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika muncul banyak fitnah, beliau pernah diminta untuk memilih ikut kubunya siapa atau kubunya siapa. Ketika mendengar banyak peperangan atau perseteruan di antara kubu-kubu kaum muslimin. Namun Abdurrahman bin Auf menolak hal ini. Dan beliau mengatakan, jika kalian bisa mendatangkan kepadaku sebuah pedang yang bisa mengidentifikasi siapa yang saya akan tebas dengan pedang ini, apakah dia muslim atau kafir, maka aku akan berperang, berjihad melawan kalian. Ini menunjukkan bahwa berjihad itu harus dengan jelas dan tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, bukan jihad-jihad yang fitnah ketika lawan itu belum jelas antara dia muslim atau kafirnya. Nah, seperti yang kita lihat yang sedang terjadi di Gaza saat ini, ikhwatillahi rahimani wa rahimakumullah, yaitu jelas musuhnya orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Yang ini tidak diragukan lagi. Maka ketika kita melihat kondisi yang seperti ini, semestinya kaum muslimin saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, mensupport mereka. Karena jelas ini peperangan antara muslim dan kafir, ya, antara muslim dan kafir. Maka ketika kita menegakkan al-wala wal bara di dalam hal ini, loyalitas dan benci di dalam hal ini,
kita menegakkan siapa yang lebih layak kita berloyal kepada mereka, mendukung dan mensupport mereka, dan siapa yang menjadi musuh-musuh kita dan musuh-musuh mereka. Ketika musuh-musuh mereka adalah kafir, jelas Yahud alaihim la'ainullah, maka jelaslah kepada siapa kita berwala, kita berloyalitas, kita pro, kita membela, kita mendukung, otomatis kepada pasukannya kaum muslimin, yang mereka para mujahidin yang ada di Gaza sana untuk melawan imperialisme dan kezaliman Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi SAW berpesan di dalam hadis ini, pesan beliau, wala taqtul walida, dan janganlah kamu membunuh seorang anak. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhlak dan adab Islam. Dan kita, alhamdulillah, di dalam peperangan yang terjadi di Gaza ini pun, akhlak itu tidak hilang. Walaupun musuh kita sangat bejat. Sangat bejat. Yang memang Nabi SAW menyebutkan kepada kita, bagaimana di akhir zaman itu akan muncul orang-orang, sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubas syayatin fi juthmani insin. Bahwa akan muncul di antara mereka orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam raga manusia. Yang kita melihat bagaimana ada manusia yang memiliki hati yang seperti itu, yang sangat jahat, yang sangat zalim, yang sangat bengis, yang mereka tidak mengenal peri kemanusiaan. Dan ini juga menyajikan kepada kita bagaimana penipuan-penipuan barat dengan sok hak asasi mereka, sok belas kasihan mereka, bagaimana mereka men-shoot ketika mereka menolong binatang, ya, men-shoot menunjukkan nih bagaimana binatang ditolong, bagaimana ayam, bagaimana bahkan babi, bahkan sekaligus dan yang lainnya ketika diselamatkan dari sebuah tragedi itu menjadi sebuah berita nasional. Namun bagaimana dengan yang kita lihat saat ini, ya, sebagian besar negara-negara dunia mereka melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Zionis Yahudi ini. Mereka telah membuat kejahatan-kejahatan perang, sejumlah pasal kejahatan. Tapi kemudian ketika kejahatan itu di-backup oleh negara yang paling berkuasa, yaitu Amerika, apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa diperbuat oleh yang lainnya? Bahkan negara-negara kaum muslimin yang lainnya pun hanya cuma sekedar bisa mengutuk. Begitu saja. Emang apakah kutukan lisan berdampak bagi mereka semuanya? Apakah demo yang jumlahnya besar-besaran yang dikerahkan ke sana sini membuat gentar Bani Yahudi ini, orang-orang Yahudi, ternyata tidak membuat mereka bergeming sama sekali. Mereka buta, tuli, dan bisu. Mereka sama sekali tidak mau care dan peduli dengan banyaknya demonstrasi melawan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana jihad dan dakwah itu adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jihad dan dakwah. Ini dua ini adalah sebuah kesatuan yang harus disatukan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengutus pasukannya untuk menyerbu suatu kaum kecuali sebelum diserbu kaum tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk didakwahi. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita pentingnya dakwah. Bagaimana kedudukan dakwah? Bahwa Islam itu tegak dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan dengan senjata. Dengan dua hal ini tegaknya mulianya Islam, yaitu dengan dakwah dan jihad fi sabilillah. Dan walillahil hamdu wal minnah, bahwa ketika ditanya mana yang lebih prioritas dari dua hal ini, maka seluruh umat Islam menyadari bahwa yang menjadi prioritas utama adalah dakwah, bukan jihad. Ya, yang menjadi prioritas utama adalah dakwah. Ketika dakwah itu mendapat respon positifnya, maka tidak perlu lagi, artinya tidak harus kita mengerahkan pasukan untuk berjihad. Namun ketika dakwah itu ditolak, maka yang kedua lah sebagai cara untuk menyampaikan rahmat Allah SWT kepada seluruh alam semesta, agar benar-benar di muka bumi tidak ada yang disembah kecuali Allah SWT semata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Sya'ban yang sama, ya, di bulan Sya'ban ini Nabi SAW telah mengutus Abdurrahman bin Auf. Namun juga di bulan Sya'ban ini juga Nabi SAW ya, di tahun ke-6 Hijrah ini mengutus Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dengan 100 orang pasukan menuju Bani Sa'ad bin Bakar, ya, atau salah satu perkampungan mereka yang disebut sebagai Bani Abdullah bin Sa'ad.
Ya, hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai kepada beliau bahwa Bani Qabilah ini, Bani Abdullah bin Sa'ad ini, mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk membantu Yahudi Khaybar. Ya, mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk membantu Yahudi Khaybar. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pun keluar bersama 100 orang pasukannya yang mereka berjalan di malam hari, dan ketika di siang hari mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah serombongan pasukan, ya, supaya tidak dikenali. Sampai kemudian mereka berhasil menangkap salah seorang intelijennya mereka, ya, intelijennya Abdullah bin Sa'ad. Ketika ditanya, intelijen ini kamu siapa? Kemudian, apa kamu tahu sesuatu terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh Bani Sa'ad? Ya, kemudian intelijen yang tertangkap itu mengatakan saya nggak tahu apa-apa. Maka kemudian dia pun diikat. Setelah diikat, sampai kemudian dia mengakui bahwa memang kabilahnya atau sukunya sedang mempersiapkan untuk mensupport Yahudi Khaybar, ya, untuk menolong, untuk menyampaikan kepada mereka bantuannya, dan dengan syarat, dengan ketentuan mendapatkan kompensasi berupa kurmanya Yahudi, ya, korbannya Yahudi. Artinya ini adalah pasukan bayaran, ya, apa namanya, Wagner yang dipakai oleh Amerika atau Putin, ya. Nah, ini pasukan bayaran ini pun sudah ada di zaman itu, menggunakan pasukan bayaran. Yang pasukan bayaran ini minta pada saat itu minta dibayar kepada Yahudi, bayar kurma, ya. Seperti wallahu alam bisawab, berapa Amerika dibayar oleh Yahudi, ini, berapa mereka membayar, berapa hutang yang harus mereka tanggung akibat dari peperangan-peperangan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka datangnya mereka kepada Yahudi Khaybar tujuannya untuk itu. Kemudian setelah dia mengakui, si intelijen ini mengakui bahwa memang mereka ini sedang bernegosiasi dengan Yahudi Khaybar untuk menghadapi kaum muslimin, maka Ali bin Abu Thalib menanyakan, di mana kalian? Kalian berada di mana saat ini? Pasukan tersebut ada di mana? Kemudian si intelijen ini mengatakan, ya kamu ketika menangkap saya baru saja meninggalkan mereka. Dan mereka ada kurang lebih 200-an orang. Ya, dan Ali bin Abu Thalib 100 orang. Ya, 200 orang, di antara mereka ada pemimpin mereka yang bernama Wabr bin Ulaim. Maka kemudian Ali bin Abu Thalib minta, tunjukkan kami di mana mereka. Namun si intelijen minta syarat. Dia mengatakan, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menjaga atau melindungi saya. Dengan syarat kalian melindungi saya, diberikan jaminan keamanan, maka saya mau melakukannya. Maka itu pun dilakukanlah oleh Ali bin Abu Thalib, menjamin keamanan orang tersebut. Maka ditunjukkanlah tempat mereka, diserbulah mereka. Ya, diserbulah mereka. Antum melihat ikhwatal iman, keberanian para sahabat. Ali bin Abu Thalib membawa 100 orang dan mendapatkan berita bahwa yang akan mereka hadapi setidaknya adalah 200-an orang. Yang 200-an orang ini telah disiapkan untuk itu, ya. Namun bagaimana Ali bin Abu Thalib dan para sahabat yang ada bersama beliau, tidak ada satupun di antara mereka yang gentar untuk 100 berhadapan dengan 200, tapi otomatis ini dengan strategi, ya. Maka diserbulah oleh Ali bin Abu Thalib pasukan tersebut sampai mereka terkalahkan, mereka terpukul mundur, terkalahkan, sampai Ali bin Abu Thalib memenangkan Sariyah ini, peperangan tersebut. Beliau membawa pulang kurang lebih 500 ekor onta dan 2.000 kambing. Ya, Bani Sa'ad lari dengan membawa wanita-wanita mereka. Ya, dengan membawa wanita-wanita dan anak-anak mereka untuk menyelamatkannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ali bin Abu Thalib, dari sejumlah ghanimah yang besar ini tadi, beliau memilih, ya, dari ghanimah tersebut hal-hal yang milik Nabi SAW, yaitu khubus, 1/5 atau 20% dari milik Nabi SAW. Dan kemudian beliau membagi ghanimah itu bersama para sahabatnya yang lain, dan kemudian beliau pulang ke kota Madinah dengan kemenangan yang penuh tanpa ada perlawanan yang sangat berarti atau yang berarti yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Di sini kita melihat bagaimana strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menunjuk orang-orang terbaiknya, orang-orang yang terpercaya beliau, dengan membawa pasukan yang mereka tujuan utamanya adalah untuk melemahkan semua kegiatan, semua aktivitas militer yang yang memiliki potensi untuk berkoalisi lagi untuk melawan kaum muslimin. Ya, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa segala potensi-potensi yang membuat mereka hidup kembali, bangkit kembali, membuat strategi yang lebih besar lagi, misalnya setelah gagalnya peristiwa Khandaq, maka potensi ini pun digagalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana metode beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengembalikan marwah, ya, kemuliaan dan kedudukan Islam dan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Sedangkan antum menyadari bagaimana sebelumnya ketika peristiwa Khandaq atau Ahzab, kaum muslimin dengan kondisi yang terbalik. Ya, kaum muslimin dengan sangat ketakutan, kedinginan, kelaparan, ya. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang proses-proses yang terlihat kalah atau kekalahan itu memang adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh kaum muslimin supaya umat Islam merasakan, mensyukuri nikmatnya kemenangan. Supaya kaum muslimin merasakan pedih dan susahnya sebuah perjuangan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan itulah menilai kemuliaan seorang hamba adalah seberapa besar mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dengan segala apa yang beliau lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dilakukan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus syariah lagi yang bernama, yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik radhiyallahu an. Syariah Abdullah bin Atik untuk memerangi Salam ibnu Abil Huqaiq, ya, Salam ibnu Abil Huqaiq. Ini syariah ini diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaiq. Benar-benar ini terjadi setelah peristiwa Khandaq, ya, dan itu di bulan Ramadan, di tahun ke-6 Hijriyah, di bulan Ramadan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam sebagian buku sirah mengatakan bahwa syariah ini dikirim oleh Nabi sebelum peristiwa Khandaq. Namun kitab-kitab sirah tersebut salah, ya, di dalam membuat urutan dari peristiwa ini. Kenapa salah? Karena Salam ibnu Abil Huqaiq ini yang Abdullah bin Atik diutus untuk membunuhnya, ini termasuk orang-orang kafir yang ikut memobilisasi kelompoknya, sukunya, dan kabilahnya untuk melawan kaum muslimin, memerangi umat Islam pada waktu peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, detailnya ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah terkait dengan peristiwa ini, bahwa Abu Rafi', ya, Abu Rafi' Salam ibnu Abil Huqaiq ini kunyahnya Abu Rafi', itu kunyahnya. Salam ibnu Abil Huqaiq ini termasuk orang yang memobilisasi massa untuk melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak cukup dengan memobilisasi, namun dia juga mensupport mereka, kelompok pasukan, dengan bantuan, ya, dengan harta yang banyak, dengan support dan yang lain sebagainya. Dan itu sangat menyakiti Nabi SAW dan kaum muslimin. Maka ketika peristiwa Ahzab selesai, Bani Quraidah selesai, pengkhianat Yahudi itu selesai, Khazraj meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaiq. Ya, kenapa Khazraj minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaiq? Karena Ka'ab ibn al-Ashraf, ya, Ka'ab ibn al-Ashraf, ini kisah beberapa bulan yang lalu kita telah mengkaji peristiwa pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf, yang diantaranya dilakukan oleh sebagian sahabat, yang diantaranya adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, ya, tokoh Yahudi, provokatornya Yahudi, ya, Benyamin Netanyahu-nya di zaman itu, ya, Ka'ab ibn al-Ashraf ini dia dibunuh oleh sebagian sahabat dari Aus, ya, dari suku Aus, dan itu menjadi hutang di mata sahabat Ansar dari kalangan Khazraj. Jika Aus sudah punya peran yang cukup besar
dengan membunuh tokoh Yahudi yang sangat menyakiti Islam dan kaum muslimin, maka mereka tidak terima. Khazraj tidak terima jika semua keutamaan itu diambil oleh saudara mereka, Aus. Mereka ingin apa jatah kita? Maka ketika peristiwa ini selesai, ya peristiwa Ahzab atau Khandaq itu selesai, mereka pun meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaid, Abu Rafi', untuk membunuhnya. Ya, karena supaya membalas kekalahan, ya, membalas kekalahan mereka dari suku Aus. Kalau Aus membunuh ini, ya Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka meminta izin untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaid, Abu Rafi'. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam sirahnya dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua kabilah Quraisy, dari dua kabilah Ansar, yaitu Aus dan Khazraj, adalah mereka ini saling berlomba untuk mencuri hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus berlomba. Mereka tidak mau satu kalah dari yang lainnya. Jadi tidak suatu Aus melakukan sesuatu yang mengambil hati Nabi Muhammad SAW kecuali Khazraj akan melakukan hal yang sama. Mereka akan mengatakan, wallahi la tadhhabuna bihadhihi fadlan alaina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Demi Allah kalian tidak akan bisa mengambil semua kebaikan itu, ya, mengalahkan kami, kata Khazraj, di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela Islam dan kaum muslimin. Fala yantahuna hatta yuqimu mithlaha. Maka itu membuat tidaklah suku Aus melakukan suatu prestasi kecuali Khazraj akan mengejar prestasi yang serupa. Demikian pula sebaliknya. Jika ternyata Khazraj telah melakukan sebuah prestasi tertentu, maka Aus pun berlomba untuk melakukan prestasi yang tidak kalah dengan. Maka ikhwatal iman. Untuk ini, Abdullah bin Aqil, ya, di sini, untuk merealisasikan makar ini, rencana untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqaid, beliau keluar bersama 6 orang dari suku Khazraj. Ya, siapa saja? Abdullah ibnu Atiq radhiyallahu an, Abdullah bin Utbah radhiyallahu an, Mas'ud bin Sinan radhiyallahu an, Abdullah ibnu Unais radhiyallahu an, Abu Qutadah radhiyallahu an, dan Khuzai ibnu Aswad radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka ini radhiyallahu anhum dari suku Khazraj yang mereka berencana untuk membunuh Salam ibnu Abil Huqair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjadi pemimpin syariah ini, 6 orang ini adalah Abdullah bin Atiq. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kalian di dalam melakukan misi ini tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh wanita. Subhanallah. Hadza azamatul Islam. Inilah keagungan Islam. Sangat berperadaban. Dan semua, jika antum perhatikan undang-undang atau hukum internasional tentang peperangan, sebagian besarnya mengadopsi dari bagaimana adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, di dalam jihad fisabilillah. Tidak membunuh wanita, tidak membunuh anak, tidak membunuh orang tua, tidak mengganggu rumah-rumah ibadah, dan yang lain sebagainya. Ya, dan kemudian tidak mengganggu rakyat sipil yang ada di rumah mereka. Benar-benar yang menjadi lawannya adalah orang yang memang berperan di dalam medan perang melawan kaum muslimin. Yang mereka turun aktif di dalam perang melawan umat Islam, di saat itulah maka mereka berhak untuk dilawan. Ya, misalnya harus dibunuh, maka harus dibunuh. Sebagaimana, dan itu tidak melihat jenis kelamin jika itu terjadi. Ya, andai kata misalnya sebagaimana di dalam beberapa peristiwa sebelumnya kita telah melihat ada seorang wanita, kalau tidak salah Bani Quraidah, ya, dari Bani Quraidah, yang wanita itu ikut melemparkan alat penumbuk padi yang dilemparkan sampai mengenai kepala salah seorang sahabat dan mati. Karena itu maka wanita tersebut pun dihukum mati oleh Nabi SAW karena dia di dalam posisi sebagai seorang tentara, ya, tentara musuh yang membunuhi tentara kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada Abdullah bin Atiq untuk menjadi pemimpin mereka dan berpesan untuk tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita.
Maka mereka pun pergi sampai menuju Khaybar, dan mereka sampai ke bentengnya Salam ibnu Abil Huqaiq atau Abu Rafi' ini. Ketika mendekatinya, waktu itu sudah menjelang matahari terbenam, ya, dan orang-orang sudah mereka untuk mengambil onta-onta mereka yang mereka gembalakan untuk mereka kandangkan. Abdullah bin Atiq menyampaikan kepada para sahabatnya, kalian tunggu di sini, aku akan pergi ke mereka, aku akan mencari tahu, ya, aku akan mencoba beramah tamah dengan penjaga pintu gerbang ini, siapa tahu aku bisa masuk. Maka ketika sampai mendekati pintu gerbang, ya, dari kabilah itu, beliau kemudian menutup wajahnya dengan pakaiannya, dan seakan-akan beliau ingin melakukan suatu kepentingan, ya. Beliau berjalan begitu saja. Ketika orang-orang masuk dengan kebalaan mereka, dan beliau pun ikut masuk. Dan kemudian ketika melihat, ya, Abdullah bin Atiq, ya, maka penjaga pintu pun mengatakan, ya Abdullah, ya, maksudnya di sini bukan panggilan nama, tapi wahai hamba Allah, in kunta turida an tadkhula fadkhul fa inni uridu an ughliqal bab. Kalau memang kamu ada keperluan untuk masuk, masuk. Saya mau tutup pintu gerbang ini. Aku pun masuk, dan aku bersembunyi di dalam komplek itu, ya, di dalam komplek perkampungan mereka. Ketika semua rombongan penggembala onta ini semuanya sudah masuk dengan onta-onta mereka, maka ditutuplah pintu gerbang, ya, ditutuplah semua pintu gerbang. Dan kemudian aku pun mencoba mencuri kunci dari pintu-pintu gerbang tersebut, ya, sehingga aku membuka pintu demi pintu itu. Dan pada saat itu Abu Rafi', yaitu Salam ibnu Abil Huqaiq, sedang begadang dan tidak tidur malam itu. Dan dia berada di rumahnya, ya. Si Abu Rafi' ini ada di rumahnya. Ketika teman-teman nongkrongnya waktu itu begadang dengan beberapa temannya. Teman-teman nongkrongnya sudah pada pergi, aku pun menghampirinya. Dan setiap aku membuka satu pintu, aku kunci lagi dari dalam. Setiap aku buka satu pintu, aku kunci lagi dari dalam. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa tujuannya apa dikunci dari dalam? Andai kata mereka mengenaliku, maka mereka tidak akan bisa melewatiku sampai aku membunuhnya, aku terbunuh. Ya. Maka aku pun sampai ke Abu Rafi', Salam ibnu Abi al-Huqaiq. Ya, aku sampai kepada dia, si Abu Rafi' ini. Pada saat itu rumah sudah gelap karena lampu sudah dipadamkan. Ya, sehingga karena sudah gelap, saya tidak mengetahui Abu Rafi' di mana. Karena ruangannya sudah gelap sama sekali. Ruangan rumahnya itu sudah gelap. Saya tidak tahu di mana Abu Rafi' berada. Maka aku pun memanggil dengan suaraku, wahai Abu Rafi'. Maka Abu Rafi' pun bertanya, siapa ini? Ya, dia mengatakan, siapa ini? Maka aku pun mengikuti arah suara, aku tebas dia dengan pedang. Ya, waktu itu aku kebetaran, dia sendirian berhadapan dengan Abu Rafiq tersebut. Karena aku kebentaran, tebasan pedangku ini mungkin cuma menggores saja, ya, tidak memberikan dampak yang parah untuk Abu Rafiq. Maka dia pun teriak. Maka aku pun lari keluar dari kamar itu, ya, dan tidak lama kemudian aku balik lagi, ya. Aku balik lagi dengan merubah suaraku, aku berkata, ya, aku dengan merubah suaraku sambil bertanya, mahadha saut ya Abu Rafi'. Ya, suara apa ini wahai Abu Rafi'? Barusan saya dengar suara. Ya, dia merubah suaranya. Nah, kemudian Abu Rafi', ya, Salam ibn Abil Huqaiq mengatakan, "Liummika al-wail, inna rajulan min al-bait dharabani qabl bisayf." Ini celaka. Ada salah seorang di ruangan ini yang baru saja telah menebasku dengan pedang. Maka kemudian aku pun sudah benar-benar mendekatinya dan tahu sudah sangat dekat dengan dia, maka aku menusuknya. Namun ternyata luka yang sangat menganga ini belum sampai membunuhnya. Sampai aku tusukkan pedangku ke perutnya sampai tembus ke punggungnya. Maka di saat itulah aku sadar, aku yakin bahwa aku telah membunuhnya. Maka kemudian setelah itu aku buka pintu demi pintu. Ya,
sampai kepada tangga, ya tangga di mana beliau menaiki tangga tersebut. Aku meletakkan kakiku di tangga itu. Dan aku karena tidak tahu, kata beliau. Karena saat itu dia kan menaiki tangga, membuka pintu demi pintu. Beliau tidak menyadari apakah tangga itu tinggi atau pendek. Aku mengira bahwa aku sudah turun. Jadi kan sudah turun ke sebagian tangga itu, aku sudah sampai ke lantai. Maka aku pun lompat sampai membuat apa namanya, kakiku patah, kata beliau. Ya, betisku, ya betisnya patah. Dia merasakan patah, dan kemudian aku mengikatnya dengan sorbanku, kata beliau. Dan aku pun menunggu di sisi pintu. Dan aku pun aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku tidak akan keluar malam ini sampai aku pastikan bahwa Abu Rafi' Salam ibn Abil Huqaiq benar-benar terbunuh. Ya, sampai aku memastikan dia benar-benar terbunuh. Ketika suara kokok ayam berbunyi, maka terdengarlah suara na'i. Maksudnya na'i itu ada suara pengumuman kematian. Yang telah meninggal dunia dari dalam rumahnya, dari dalam tembok rumah si Abu Rafi ini tadi. Disebutkan bahwa An'i Abu Rafi tajir ahli Hijaz. Kita mengumumkan kematian Abu Rafi, investornya Hijaz. Ya, maka kemudian aku pun balik kepada teman-temanku yang lain yang menungguku, dan aku sampaikan kepada mereka, ayo cepat kita pergi. Allah Subhanahu wa taala telah membunuh Abu Rafi'. Maka setelah itu aku pun menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abdullah bin Ati, aku menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan apa yang aku jalani. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mana kakimu? Ya, kaki yang patah itu. Maka kemudian aku menunjukkan kakiku, dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusapnya dan kembali sembuh, dan aku tidak merasakan lagi sakit di kakiku tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Rafi' ini, ya untuk tahu, dia adalah supplier, dia adalah yang memotivasi kabilah-kabilah untuk mengepung kota Madinah, dan dia ini salah satu tokoh pengkhianatnya Yahudi. Ya, dia ini provokatornya Yahudi. Abu Rafi' ini adalah donaturnya Yahudi. Ya, dia ini salah satu dedengkotnya Yahudi yang sangat zalim terhadap kaum muslimin. Maka di dalam Sahih Bukhari, ya disebutkan di dalam kitab Al-Maghazi dalam Sahih Bukhari disebutkan bab qatlu Abi Rafi' Abdullah ibn Abil Huqaiq. Ya, bab terbunuhnya Abu Rafi' Abdullah ibn Abil Huqaiq. Ya, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyampaikan kepada kita beberapa faedah dari kisah ini. Bahwa di antara faedah kisah ini adalah bolehnya membunuh orang musyrik yang telah sampai kepadanya dakwah, namun dia bersikukuh atau bersikeras untuk menolak dakwah ini. Ya. Namun bicara boleh membunuh, boleh menculik, boleh membuat makar, ini jelas otomatis bukanlah langkah individual, ya, bukan rencana personal, tapi itu adalah keputusan kepala negara, ya, pemimpin suatu negara. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemimpin suatu kelompok organisasi dakwah tertentu, karena jika masing-masing organisasi dakwah bisa dan punya inisiatif untuk melakukan hal yang seperti ini, maka terjadilah kekacauan di mana-mana. Namun berbeda jika itu adalah arahan dan instruksi dari sebuah negara. Maka itu dengan apa yang dilakukan oleh sebuah negara, dengan mengirim intelijennya, mengirim pasukan khususnya, misalnya, untuk melakukan misi tertentu, untuk menghabisi induk-induk dari musuh-musuh dakwah ini, maka itu adalah sesuatu yang benar dan disyariatkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW terhadap beberapa tokoh-tokoh jahat dari orang-orang Yahudi dan musyrikin. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di sini menunjukkan bolehnya, kata Al-Hafidh, ini semua dikutip dari Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bolehnya membunuh siapa saja yang membantu untuk melawan Rasulullah SAW. Apakah itu membantu dengan tangannya, atau dengan hartanya, atau bahkan dengan lisannya.
Setiap mereka yang membantu melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melawan risalah dan syariatnya dengan lisan atau dengan harta atau dengan tangan, ya, dengan kekuatannya, maka orang tersebut adalah lawannya kaum muslimin dan maka statusnya adalah kafir harbi, kafir yang berperang. Dan juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi jawazu at-tajassusi ala ahli al-harb wa tatallubi ghirratihim. Bolehnya memata-matai dalam konteks perang, bolehnya memata-matai mereka, memiliki intelijen terhadap mereka, dan kemudian mencari titik-titik lemah mereka. Kemudian juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan al-akhdhu bisyiddah fi muharabatil musyrikin, ya. Serius, ya, sungguh-sungguh di dalam berperang melawan orang-orang musyrikin, ya, tidak melemah, tidak memiliki sikap kendur, tapi memiliki keseriusan yang kuat di dalam melawan mereka. Jawazu ibhamil qawli lil maslahat, dan juga beliau menyebutkan dan terkadang, ya, karena suatu konteks kemaslahatan boleh untuk menyamarkan suara, ya, menyamarkan suara atau ucapan untuk suatu kemaslahatan. Ya, maksudnya menyamarkan ucapan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Atik dalam konteks ini beberapa kali. Ketika memasuki kota, ya, ketika memperdengarkan suara yang berbeda dan seterusnya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus untuk membunuh, ya, Abu Rafi' ini tadi, tokoh Yahudi ini, Nabi tidak mengutus 100, 200, 700 pasukan, 6 orang. Ya, Nabi SAW mengutus 6 orang untuk menghadapi kemungkinan besarnya sekelompok besar orang-orang musyrikin. Ya, di dalam konteks jihad fi sabilillah, bahkan 6 orang ini, antum mengetahui bahwa dari 6 orang ini siapa eksekutornya, siapa yang melakukan aksinya, cuma 1 orang, tidak lebih dari itu. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah hukum menggunakan petunjuk dari sesuatu yang misalnya suara, ya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Atik ketika ingin mengetahui di mana posisi Abu Rafi' dengan suaranya, dan kemudian juga bagaimana beliau mengambil penilaian bahwa Abu Rafi' telah meninggal dari pengumuman yang telah diumumkan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa kepastian yang dicari, ya, kepastian yang dicari oleh Abdullah bin Atiyah radhiyallahu an, walaupun beliau telah merasa telah membunuh Abu Rafi', namun di sini beliau juga menunggu kepastian itu dari tersebarnya informasi, yang dengan tersebarnya informasi tersebut bisa dipastikan bahwa rencana yang telah disiapkan itu telah sampai kepada tujuannya sesuai dan telah terrealisasi sesuai dengan maksudnya, yaitu terbunuhnya tokoh kafir Abu Rafi' yang telah begitu jahat terhadap kaum muslimin pada waktu peristiwa Ahzab dan yang lainnya. Dan ikhwatal iman, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masih membahas beberapa syariah, ya, masih sama beberapa syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam bagian kedua, termasuk juga syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan beberapa penjahat-penjahat perang. Ya, siapa penjahat-penjahat perang? Mereka yang dahulunya telah membuat makar, ya, dengan menangkap sebagian umat Islam, membunuh mereka dengan bengis dan lain sebagainya. Maka di saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa syariah untuk menegakkan keadilan terhadap para penjahat-penjahat perang tersebut. Dan nantinya setelah peristiwa syariah yang pada pertemuan yang akan datang, merupakan bagian kedua dari materi kita sekarang ini. Setelah peristiwa itu baru kita akan masuk kepada perjanjian Hudaybiyah, ya, karena perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah, ya, termasuk terjadi di tahun ke-6 Hijriyah, di akhir tahun, di bulan Dzulqa'dah, ya, itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kehebatan strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana strategi beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatur tentara dan pasukannya, membuat strategi-strategi, memecah belah kekuatan musuh yang bersatu padu, dan bagaimana menanamkan rasa takut ke dalam musuh-musuh mereka. Ya, sebagaimana kita tahu bagaimana sebagian pasukan yang dikirim oleh Nabi Zaid bin Harithah cuma beberapa belas orang, ya 15-an orang. Tapi musuh mengira bahwa ini hanyalah pasukan awal, yang di belakangnya akan ada pasukan yang jauh lebih besar. Yang itu membuat gentar musuh itu dan membuat mereka kocar-kacir lari meninggalkan medan peperangan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam konteks kita saat ini, kita alhamdulillah kita melihat kaum muslimin di banyak penjuru dunia, mereka satu hati. Hati mereka sakit. Hati kita sakit dengan apa yang terjadi di Gaza. Hati kita sangat terluka dengan apa yang terjadi. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup dengan hanya meratap dengan hati. Namun lebih dari itu, merataplah di dalam panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di Gaza, yang sampai malam ini pun kita masih membuat rencana kajian. Sampai malam ini pun kita menyadari bahwa mereka tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa istirahat dengan nyaman. Mereka harus berhadapan yang mempertaruhkan nyawa setiap detik, setiap hembusan nafas mereka. Bisa jadi itu adalah hembusan nafas terakhir bagi mereka. Allahul musta'an. Dengan doa, dengan support kita terhadap mereka, dan juga dengan antum apa yang bisa antum lakukan, dan dengan memboikot semua hal yang merupakan supporter dari perbuatan jahat yang mereka lakukan ini. Kita semampu mungkin kita berhenti dari mengkonsumsi produk-produk yang mereka pakai, produk-produk yang mereka produksi, yang dengan sangat jelas bahwa mereka dengan para produsen produk-produk tersebut dengan sangat jelas menunjukkan sikap dan posisinya melawan kaum muslimin yang madlum, yang sedang terzalimi di Gaza. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Mungkin sampai di sini kajian kita. Silakan kita buka sesi soal jawab. Barakallahu fiikum. Silahkan Kang Zai, kalau ada yang ditanyakan dari pertanyaan dari para ikhwah. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Baik, jangan sekalian rahimahullah, untuk sesi kedua, yakni sesi tanya jawab, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, dan sudah ada yang resen di sini atas nama eh, Cut Nita. Kami persilakan Cut Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf, maaf salah angkat tangan tadi. Nggak tahu caranya menurunkannya. Maaf. Oh, baik. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, boleh pertanyaan yang disampaikan melalui chat box yang terdapat pada Zoom meeting ini, ataupun juga mengklik tombol raise hand agar dapat berinteraktif dalam menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaan melalui chat box dari Akhwat di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam rahmat Allah dan juga kita semua. Izin bertanya ya Ustadz. Yang pertama, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Mengapa demikian? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Nah, baik. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai kalian mengikuti millah mereka. Itu adalah karena hasadnya mereka terhadap kita, terhadap kaum muslimin, atas hidayah Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana hidayah itu bisa sampai kepada kita, kepada umat Islam, dan mereka Yahudi dan juga Nasrani, yang notabene mereka itu lebih dahulu dari kita, yang katanya mereka ini adalah keturunan para nabi. Kitab suci telah mereka terima terlebih dahulu. Ternyata nabi terakhir yang membawa kebenaran bukan dari mereka. Maka mereka tidak ridha dengan itu. Mereka tidak suka akan hal ini. Maka karena dorongan hasad
yang ada di dalam diri mereka. Mereka berupaya untuk memurtadkan kita dari agama kita dan membuat kita seperti mereka di dalam jauhnya di dalam beragama, di dalam menjadikan agama itu sebagai tunggangan saja, dalih-dalih semata, tapi hidup jauh dari nilai-nilai agama. Allah a'lam bishawab. Karena antum harus pahami ya khawafillah, bahwa dikatakan millah itu bukan selalu diartikan ad-din atau agama. Millah itu adalah kecenderungan, millah itu adalah orientasi, millah itu adalah pola pikir. Ya, bagaimana Yahudi? Antum tahu ikhwafillah bahwa Yahudi memberi nama negara mereka dengan negara Israel. Ya, Israel, sebagaimana antum mengetahui, adalah nama dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ya, nama lain Nabiullah Ya'qub alaihissalam adalah Israel. Dan ini artinya mereka penamaan negara itu dengan nama Israel adalah berdasarkan dalih keagamaan. Bukan hanya sekedar dalih politik saja, tapi lebih kepada dalih keagamaan. Namun pertanyaan tambahannya kepada mereka semuanya, dan kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah mereka ketika dengan dalih keagamaan untuk menegakkan negara Zionis ini tadi, apakah mereka menegakkan nilai-nilai agama? Mereka ahlul kitab, mereka Yahudi. Mereka tahu kejahatan dan kebengisan mereka ini sangat bertentangan dengan kitab suci. Ya, namun mereka tidak peduli dengan itu. Itulah millah mereka. Mereka hanya menunggangi agama. Dan mereka berharap kita, kaum muslimin, menjadi seperti mereka. Jadi memanfaatkan agama untuk meraih kepentingan dunia. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Demikian pula orang-orang Nasrani dengan sikap beragama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Kang Zai. Ya, yang pertanyaan berikutnya nomor 2, apakah diperbolehkan ketika sholat mendoakan keburukan bagi orang lain? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kalau mendoakan keburukan bagi Yahudi dan Nasrani yang mensupport Yahud, ya seperti Joe Biden dengan semua bala tentaranya yang mensupport Yahudi yang membunuhi saudara-saudara kita, bukan lagi boleh, harus. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita dengan kebaikan dan mendoakan musuh-musuh kita dengan keburukan. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qunut nazilah beliau terhadap musuh-musuh dakwah, terhadap musuh-musuh Islam. Baik. Baik, untuk selanjutnya ada Amr yang sudah bersiap-siap raise hand. Kami persilahkan Amr. Ya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Dan sepertinya hari ini bersemangat Ustadz dengan perjuangan para sahabat sehingga menyemangati kita ketika mendengar untuk bersemangat membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa perintah berjihad ini memang harus ada di jiwa-jiwa kaum muslimin, tetapi pada dasarnya harus memenuhi ketentuannya dari pemerintah setempat di mana kita tinggal. Kalau di Indonesia, Ustadz misalnya, apakah perintah berjihad itu memang harus selalu dari pemerintah? Dan kalau pemerintah tidak mengirimkan, apakah bisa individu-individu dengan grup tertentu membantu di Palestina? Mungkin di sini sekalian juga bantuan kemanusiaan seperti itu, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Baik. Pertama, terkait dengan turut serta di dalam jihad, itu tidak bisa dilakukan secara personal. Ya, tidak boleh secara personal, individual, atau dikoordinir oleh organisasi-organisasi swasta. Jihad itu harus dengan ulil amr. Sebagaimana yang ditegaskan oleh seluruh kitab-kitab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semua kitab akidah itu menegaskan bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'a ulati umurihim. Bahwa jihad itu berlaku sampai hari kiamat bersama ulil amri mereka, dengan pemimpin kita. Nah, di sini ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah, kalau konteksnya jihad, angkat senjata melawan orang-orang kafir, tidak bisa dilakukan secara sporadis, dilakukan secara personal, dilakukan secara acak, dilakukan secara hanya berdasarkan semangat saja. Namun kita berharap semoga
jika pemerintah kita misalnya memberikan opsi, ya, opsi untuk melatih siapa yang mau berjihad misalnya. Dan itu misalnya opsi itu bisa jadi karena kita tahulah bahwa pemerintahan negara-negara secara internasional ini tidak, dimanapun negara-negara itu berada, tidak terlepas dari ketentuan internasional terhadap negara-negara tersebut. Itu yang membuat banyak negara-negara Islam atau negara-negara Arab yang ada di sekitar sana pun tidak, Allahu a'lam bishawab, tidak bergerak dengan terang-terangan untuk membantu saudara-saudara mereka. Karena ada aturan-aturan yang sangat mengikat secara internasional. Jika sebagian dari mereka berinisiatif untuk mengirimkan pasukannya dengan terang-terangan, maka kita mengetahui bahwa Amerika pun telah meletakkan 2 kapal induknya di sekitar sana untuk memberikan ancaman, warning terhadap siapa yang ikut serta membela Palestina. Ya, ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab, tidak melihat bagaimana mereka menaruh kapal induknya di sana. Tujuannya untuk membela si zalim. Sedangkan kita, saudara-saudara kita yang mazlum, harusnya lebih memiliki keberanian untuk membela saudara-saudara kita yang mazlum, yang terzalimi. Kemudian, andai kata pemerintahan kita misalnya memberlakukan wajib militer misalnya untuk jihad, persiapan jihad, walaupun misalnya tidak ada keberangkatan, ya, walaupun tidak jadi berangkat, tapi bisa kita lihat dampak positifnya bagi umat Islam yang ada di negeri ini ketika dikoordinir oleh pemerintahan kita, dilatih dengan terstruktur, ya, diajarkan dengan tentang latihan-latihan fisik, persenjataan dan semisalnya, di samping dilatih dengan bagaimana keimanannya, di dalam sikap dan mentalnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sebagai sebuah persiapan, ya, dan itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Ini terkait dengan jika yang dimaksud adalah turut serta di dalam medan jihad, peperangan melawan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Namun, apakah seperti itu juga berlaku untuk aktivitas kegiatan kemanusiaan? Jawabannya tidak. Ya, kegiatan kemanusiaan semaksimal yang bisa kita lakukan. Jika ada di antara antum bisa memiliki akses untuk berangkat ke sana, untuk membantu secara kemanusiaan, untuk mengirimkan bantuan dan yang lain sebagainya, kesehatan, makanan, dan yang lain sebagainya, maka itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Ya, dan itu tidak harus meminta izin dari pemerintah setempat, karena ta'awun yang seperti ini adalah ta'awun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara individual kepada masing-masing kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Kemudian Ustadz, pertanyaan yang kedua ini tidak terkait dengan tema hari ini. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam Islam kita mengenal simpelnya ketika ada lamaran pernikahan. Ya. Sedangkan saat ini biasanya kalau lamaran harus ada cincin, harus ada uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Mohon nasihatnya bagaimana lamaran secara syariat Islam yang diajarkan. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda melihat bahwa memang di dalam syariat namanya khitbah, ya, khitbah atau lamaran itu meminta, yang dengan itu adalah menunjukkan bahwa seorang wanita atau seorang putri ada sedang diminta untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Itu adalah proses khitbah. Nah, proses khitbah itu, apakah di dalam proses khitbah nantinya boleh disertakan hadiah, pakaian, atau hal-hal yang lainnya? Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya urf, ya, urf, sesuatu budaya, ya, yang budaya ini, ya, sebuah budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka budaya itu diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Penyertaan cincin pada saat khitbah atau misalnya hadiah-hadiah tertentu berupa pakaian, berupa uang, dan yang lain sebagainya, itu adalah bagian dari urf, dan selama tidak ada larangan karena konteksnya tasyabbuh dengan orang-orang kafir misalnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya di situ ada tasyabbuh yang itu menyerupai ritual dan kebiasaan orang-orang kafir, seperti misalnya tukar cincin, ya,
Yang wallahu a'lam bishawab, setahu anak itu adalah kebiasaan dari orang-orang kafir, tasyabbuh dengan mereka, itulah yang dilarang. Tapi untuk memberi hadiah cincin, memberi pakaian, memberi emas, memberi ini dan itu ketika khutbah, itu bagian dari uruf dan tidak terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz, ini ada satu lagi, boleh? Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dengan banyaknya kepedihan yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya di Palestina ini, kalaupun kami ingin menghimbau sanak keluarga untuk bersedekah, bagaimana menasihati mereka untuk bersedekah lebih banyak? Artinya ditekankan karena memang di sini hal darurat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Yang pertama yang harus dipastikan adalah sampainya bantuan tersebut kepada yang kita maksudkan. Ya, benar-benar sampai ke Gaza, benar-benar termanfaatkan untuk saudara-saudara kita di sana. Apakah itu berupa untuk makanan, untuk air minum, untuk air kehidupan mereka di sana, dan banyak hal lagi yang subhanallah, nas'alullah as-salamata wal afiyah, yang kita melihat bahwa mereka sangat membutuhkan. Dan memang benar, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bagaimana caranya kita mensupport saudara kita dengan lebih maksimal. Coba kita tanamkan ke dalam diri kita. Dan juga kita sampaikan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita, yang katanya mereka care dan peduli, yang katanya mereka sangat prihatin dengan hal tersebut. Jika wal'iyadzubillah posisi itu terjadi pada diri kita, seperti apa harapan kita dari saudara-saudara kita yang ada di luar sana? Apakah mereka hanya kita berharap, sudahlah bantulah kami walaupun dengan recehan-recehan saja misalnya. Atau kita berharap bahwa saudara-saudara kita akan membantu kita secara maksimal. Itu yang pasti kita harapkan ketika kita menyadari kita punya saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita punya saudara, kita menyadari bahwa di saat itu kita berharap saudara kita tidak akan diam saja ketika kita sedang terpuruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. pertanyaan terakhir ini, Bismillahirrahmanirrahim, manakah yang lebih tepat Ustaz untuk penyebutannya? Apakah itu Zionis atau Yahudi? Manakah yang lebih tepat Ustaz? Nah, yang lebih tepat secara syar'i penamaannya adalah Yahudi, sebagaimana banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, Zionis ini adalah sebuah misi pergerakan yang mereka sebut dengan nama Zionis untuk pergerakan keagamaan, tapi bukan berarti yang tidak pro-Zionis tidak memiliki hal buruk atau memiliki presiden buruk terhadap kita atau misi buruk terhadap kaum muslimin. Ya, dan semua hal-hal baik yang mereka tampilkan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hanyalah penuh dengan kamuflase dan penipuan saja. Yang kita melihat seringkali bahwa sikap baik mereka adalah karena memiliki kepentingan-kepentingan dan maksud-maksud tertentu. Dan nama syariat yang disebutkan oleh Allah, yang dengannya Allah melaknat mereka, Allah mengutuk mereka, Allah menghina mereka, adalah dengan sebutan Yahudi. Sebagaimana itu yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Bukan Zionisme. Allah atau Zionis. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari, dan Masya Allah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 57 waktu Indonesia Barat. Sebelum diakhiri, mungkin Ustaz ada nasihat terakhir pada kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, insya Allah, materi kita selanjutnya masih terkait dengan syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah syariah yang dengannya Nabi mengutus Abdullah bin Rawaha, ya, untuk membunuh Al-Yusair ibn Rizam Al-Yahudi, ya, untuk membunuh tokoh Yahudi juga, yang ketika mendengar bahwa saudaranya Salam ibn Abil Huqaiq terbunuh, maka dia betul-betul marah, ya, yang luar biasa. Dan kemudian Yahudi pun bersepakat untuk mengutus Al-Yusr bin Rizam ini untuk melakukan misi balas dendam, ya, misi balas dendam. Maka kemudian dia mencoba memobilisasi banyak orang untuk melakukan serbuannya terhadap Rasulullah SAW, ya, sebagai bentuk reaksi balas dendam karena terbunuhnya Salam ibn Abil Huqaiq. Nah, bagaimana reaksi mereka dan bagaimana sikap Nabi SAW ketika mendengar hal itu, ya, bagaimana Nabi SAW meredam,
mulai adanya letupan-letupan fitnah yang akan merusak, mulainya tumbuh kekuatan Islam ini, itu kita akan mendengarkannya pada kajian yang akan datang. Dan ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat, antum mendengar, ya, antum membaca bahwa ketika kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW, kita mempelajari banyak hal. Kita bukan hanya belajar tentang bagaimana kita meneladani beliau SAW di dalam akidah dan ibadah, namun juga kita bisa mengambil banyak ibrah dan hikmah dari sikap-sikap beliau, dari metode-metode beliau, dari strategi-strategi beliau SAW di dalam menghadapi lawan-lawannya, yang merupakan kita melihat bahwa lawan-lawan beliau SAW adalah juga lawan-lawan kita, namun dengan jubah yang baru, dengan senjata yang baru, dengan nama-nama yang baru, tapi dengan metode dan gaya-gaya yang wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Hasanul jazak kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini di tengah kesibukan. Ustazuna Ali sempat menyempatkan untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Jazakallahu khairan. Semoga menjadi pahala yang jariah kepada Ustaz dan juga keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Dengan rabbal demikian, alamin. jemaah sekalian, marilah kita akhiri kajian pada malam hari ini. Dan kami atas nama dari kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Pun demikian ada seluruh jemaah yang setia untuk menyimak kajian Sirah Nabi SAW hingga lebih dari 2 tahun, lebih dari 3 tahun ini, Masya Allah ya. Semoga Allah SWT menurunkan keteguhan keistiqomahan kepada kita semua untuk menuntut ilmu syar'i ini. Barakallahu fikum. Dan akhirnya kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair Kang Zai. Ikhwas semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.